semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran fisika yang menyenangkan bersama Kak Nidia. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang aktivitas menimbang di pasar dan telah muncul pertanyaan-pertanyaan yang menarik, bukan? Nah, di video kali ini, mari kita coba lebih pahami tentang apa itu pengukuran dan bagaimana hal ini sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga perlu memahami terlebih dahulu mengenai besaran, satuan, dan dimensi dalam pengukuran. Oleh sebab itu, disimak baik-baik videonya ya. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses menilai sesuatu. Misalnya, seberapa panjang, berat, dan seberapa lama waktu. Contoh dari pengukuran yang sederhana adalah orang yang mengukur tinggi pohon, mengukur waktu berlari, dan juga menimbang berat badan. Lalu, apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka yang memiliki satuan. Jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok menurut standar internasional terbagi menjadi waktu, panjang, massa, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Sedangkan untuk besaran turunan, standar internasionalnya adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, dan juga daya. Jenis-jenis besaran berdasarkan nilai dan arah terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan juga jarak. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan juga impuls. Lalu, apa ya turunan itu? Turunan adalah pembanding dalam pengukuran. Dalam standar internasional, satuan terbagi menjadi sekon, meter, kilogram, kelvin, ampermeter, kandela, dan juga mol. Jenis-jenis satuan terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional, dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Contohnya hasta, jengkal, depa, dan lain-lain. Lalu, apa itu dimensi? Dimensi adalah cara penulisan besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi terdiri dari panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu T, suhu θ, intensitas cahaya J, jumlah zat N, dan kuat arus listrik dimensinya adalah I. Lalu untuk dimensi besaran turunan yang terdiri dari massa jenis dimensinya ml pangkat min 3, kecepatan dimensinya lt pangkat min 1, percepatan dimensinya lt pangkat min 2, gaya dimensinya adalah mlt pangkat min 2, dan tekanan dimensinya adalah ml pangkat min 1 t pangkat min 2. Lalu ada usaha dimensinya ml pangkat 2 t pangkat min 2, daya ml pangkat 2 t pangkat min 3, momentum ml t pangkat min 1, impuls ml t pangkat min 1, dan juga momentum sudut dimensinya adalah ml pangkat 2 t pangkat min 1. Lalu apa sih fungsi dari dimensi? Fungsi dari dimensi adalah menganalisis kesetaraan dan persamaan dua besaran.
menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran, dan juga menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Selanjutnya adalah contoh dimensi. Misalnya, buktikan bahwa besaran usaha W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik EK. Jika diketahui dimensi usaha W adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2 dan persamaan energi kinetik EK itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Ditanyakan bukti kesetaraannya, maka jawabannya adalah dimensi usaha W itu sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Sedangkan angka setengah pada persamaan energi kinetik merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga dimensi energi kinetik menjadi sebagai berikut. Dimensi energi kinetik EK itu sama dengan mv pangkat 2. Sama dengan massa dikali kecepatan pangkat 2, maka setara dengan M dikali LT pangkat 1 di pangkat 2. Demikianlah pembahasan kita mengenai besaran, satuan, dan dimensi yang menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep fisika pengukuran. Dengan mengenal besaran, satuan, dan dimensi, kita dapat lebih mudah mengukur dan memahami berbagai fenomena di kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi pengukuran lainnya akan dibahas di video selanjutnya. Oleh sebab itu, stay tune dan bye-bye.